pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan perkembangan empati yang meliputi latar belakang, tahap-tahap perkembangan empati, dan kesimpulan. Di sini saya akan mengambil teori menurut Martin L. Huffman. Martin L. Huffman adalah seorang psikolog yang terkenal dengan teori perkembangan empati yang berbasis pada perkembangan moral dan emosional anak. Menurutnya, empati adalah kemampuan untuk merasakan atau memahami emosi orang lain yang berkembang dalam beberapa tahap seiring dengan pertumbuhan individu. Martin L. Huffman membagi tahap perkembangan empati menjadi beberapa tahap. Yang pertama, empati global, yaitu usia 0-1 tahun. Pada tahap ini, bayi menunjukkan reaksi emosional terhadap perasaan orang lain, tetapi mereka belum bisa membedakan antara dirinya sendiri dan orang lain. Jika seorang bayi melihat orang lain menangis, ia mungkin akan ikut menangis, tapi itu bukan karena memahami emosi orang lain, tetapi karena adanya resonansi emosional. Nah, yang kedua ada empati egosentris antara usia 1-2 tahun. Pada tahap ini, anak mulai menyadari bahwa orang lain memiliki perasaan yang terpisah dari dirinya, tetapi masih cenderung melihat dunia dari sudut pandang egosentris. Anak mungkin mencoba menenangkan orang lain, tetapi dengan cara yang lebih sesuai dengan kebutuhannya sendiri. Contohnya, jika seorang anak melihat ibunya sedih, ia mungkin akan memberikan boneka kesayangannya dan berpikir bahwa hal yang membuat nyaman juga akan membuat ibunya merasa lebih baik. Yang ketiga, ada empati quasi egosentrik antara usia 2-3 tahun. Anak mulai memahami bahwa pengalaman emosional orang lain bisa berbeda dari dirinya sendiri dan mulai mencoba memberikan respon yang lebih sesuai dengan kebutuhan emosional orang lain. Namun, mereka masih belajar bagaimana cara menunjukkan empati dengan lebih efektif. Sebagai contoh, jika seorang teman jatuh dan menangis, anak mungkin mencoba menenangkan temannya dengan menepuk bahunya atau mengatakan, "Jangan menangis." Lalu yang keempat ada empati berbasis perasaan orang lain, yaitu di usia 3-6 tahun. Nah, pada tahap ini, anak sudah lebih baik dalam memahami perasaan orang lain dan mulai memahami bahwa emosi seseorang dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor. Anak juga mulai menunjukkan kepedulian terhadap orang lain, bukan hanya karena mereka melihatnya langsung, tetapi juga berdasarkan cerita atau pengalaman yang diceritakan oleh orang lain. Contohnya, jika seorang anak mendengar cerita tentang anak lain yang kehilangan hewan peliharaannya, ia bisa merasa sedih meskipun tidak melihat kejadian itu secara langsung. Dan yang terakhir ada empati berbasis prinsip moral, yaitu di usia 6 tahun ke atas. Seiring bertambahnya usia, empati tidak lagi hanya muncul sebagai respon terhadap individu tertentu, tetapi juga berkembang menjadi pemahaman terhadap keadilan sosial dan kesejahteraan orang lain secara lebih luas. Anak mulai memahami bahwa ada ketidakadilan di dunia dan dapat merasa terdorong untuk membantu orang yang kurang beruntung. Sebagai contoh, anak mungkin mulai peduli terhadap isu sosial seperti kemiskinan atau ketidakadilan dan ingin membantu dengan menyumbangkan mainan atau makanan untuk orang yang membutuhkan. Kesimpulan yang dapat kita ambil yaitu teori Huffman menunjukkan bahwa empati berkembang dari respon emosional yang sederhana pada bayi hingga pemahaman moral yang lebih kompleks pada anak yang lebih tua dan orang dewasa. Perkembangan empati ini sangat dipengaruhi oleh pengalaman sosial, interaksi dengan orang lain, dan pendidikan moral yang diterima oleh anak. Nah, itu tadi beberapa penjelasan dari saya mengenai perkembangan empati menurut Martin L. Huffman. Semoga dapat bermanfaat dan sampai jumpa.